Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Abel Nataniel Pasaribu dari kelas 10 11 IPS 2. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang materi bab 1 ekonomi, yaitu pembangunan ekonomi. Setelah itu, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan beberapa bahan, yaitu pertama, apa pengertian dari pembangunan ekonomi, apa itu perencanaan pembangunan ekonomi, dan apa saja yang termasuk dalam perencanaan pembangunan ekonomi, lalu apa saja indikator-indikator keberhasilan pembangunan, dan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi. Kita masuk materi pertama, yaitu pengertian pembangunan ekonomi. Nah, siapa yang tahu apa itu pembangunan ekonomi? Sebelum kita mengetahui pembangunan ekonomi, kita harus mengerti apa itu pembangunan. Pembangunan sendiri adalah proses pengembangan keseluruhan sistem penyelenggaraan di suatu negara untuk mewujudkan atau mencapai suatu tujuan nasional. Adapun tujuan nasional negara Indonesia tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Lalu, apa itu pembangunan nasional? Pembangunan nasional adalah suatu usaha peningkatan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia yang dilakukan secara berkelanjutan berdasarkan kemampuan nasional dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi juga harus memperhatikan tantangan-tantangan global yang ada pada era ini. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004. Nah, lalu pembangunan ekonomi sendiri adalah suatu proses terencana dan berkelanjutan yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan pendapatan per kapita penduduknya dalam jangka panjang. Lalu kita masuk yang kedua, yaitu perencanaan pembangunan ekonomi. Rencana pembangunan ekonomi di Indonesia dibagi menjadi 3, yaitu rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah, dan rencana pembangunan tahunan. RPJP atau rencana pembangunan jangka panjang adalah perencanaan untuk periode 20 tahun. Proses pembangunan ini harus dilakukan tidak sebatas pada unsur lahiriah, tetapi juga dilakukan dengan unsur batiniah. Dan ditekankan adanya keselarasan, keserasian, dan keseimbangan antara keduanya. Dan juga pembangunan ini harus bersifat merata dan menyeluruh di setiap atau di seluruh daerah di Indonesia, yang artinya semua masyarakat Indonesia merasakan pembangunan tersebut, bukan hanya satu golongan masyarakat tertentu. Lalu, menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, pasal 4 ayat yang kedua tentang SPPN, bahwa rencana pembangunan jangka menengah merupakan penjabaran dari visi misi program Presiden dan menjadi pedoman kebijakan pemerintah selama 5 tahun. Adapun rencana kerja pemerintah atau RKP sebagai perwujudan dari rencana pembangunan tahunan dibuat dan ditetapkan melalui keputusan Presiden. RKP tahun 2014 adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 1 tahun. RKP ini dimulai pada tanggal 1 Januari 2014 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2014. Lalu yang selanjutnya, indikator keberhasilan pembangunan. Diperlukan sejumlah indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan atau tidaknya pembangunan di suatu negara. Indikator tersebut meliputi
Satu, peningkatan pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita sendiri adalah pendapatan rata-rata penduduk suatu negara selama periode tertentu, biasanya 1 tahun. Pendapatan per kapita ini menunjukkan tingkat kesejahteraan yang dicapai oleh penduduk suatu negara. Hal ini dapat diformulasikan dengan rumus pendapatan per kapita sama dengan pendapatan nasional per jumlah penduduk. Lalu indikator keberhasilan berikutnya adalah peningkatan produktivitas per kapita. Produktivitas per kapita adalah hasil produksi yang dihasilkan atau usaha dalam setiap jam kerja per tenaga kerja. Dengan formula produktivitas per kapita sama dengan pendapatan dibagi jam kerja per minggu dikali jumlah tenaga kerja. Lalu, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi? Yang pertama adalah sumber daya manusia atau SDM. SDM merupakan faktor kunci dalam proses pembangunan nasional. Artinya, baik atau tidaknya perencanaan dan perorganisasian pembangunan nasional tergantung pada kualitas SDM yang dimiliki. SDM dibutuhkan untuk mengolah atau mengelola potensi sumber daya alam menjadi sesuatu yang memiliki kualitas dan nilai tinggi. SDM juga menentukan keberhasilan pembangunan dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Sekian dari saya, terima kasih.